kami dari VOB, Voice of Aceh Prod. Saya sebagai vokalis dan gitaris. Saya Di, saya sebagai basis. Saya Siti, saya sebagai drummer. Kita merealisasikan mimpi lama. Jadi kita tuh mimpi pertama kita adalah punya album sejak 2000 berapa ya? 2017. Ya. Dan baru dapat rezeki kemarin. Jadi pesan yang pengen disampaikan sih lebih ke isi yang ada di isi dari lagu-lagu yang ada di album ini itu kebanyakan adalah lagu-lagu yang kayak melawan segala hal yang mengganggu kedamaian hidup, kayak misal perang, kerusakan lingkungan. Kebetulan sebelum Amerika kita memang sudah beberapa kali. Memang benar. Kok kesannya kayak arogan gitu. Sudah beberapa kali ke luar negeri. Mungkin yang teman-teman tahu kayak kita 2 kali tur Eropa. Jadi memang awalnya sih karena ini dulu di media ya, rame dulu di media. Kebetulan yang ngeramein VOB kan awalnya memang di luar negeri dulu, media luar. Terus mungkin ada beberapa promotor di sana yang akhirnya notice, wah ada band nih dari Indonesia gitu. Terus akhirnya ada beberapa yang nawarin untuk mau nggak main di Eropa gitu. Dan akhirnya kemarin dapat kesempatan di US. Buku pertama yang dibaca? Buku pertamamu? Yang aku baca benar-benar pertama kali dan tamat sih itu Harry Potter. Benar-benar pertama kali dan tamat ya maksudnya? Tamat? Enggak, jadi dulu aku baca bukunya cuman pas awal doang, terus langsung ke akhir. Di skip ke akhir. Biasanya langsung lihat sinopsis. Iya, aku tuh dulu kayak lihat bukunya segini nih. Udah keburu malas duluan gitu. Iya, Wah tebel gitu. Tapi kan Harry Potter kan tebel masalahnya. Nah itu masalahnya nggak tahu, pas baca Harry Potter tertarik. Oh. Dan akhirnya ya pas baca Harry Potter ternyata aku benar-benar suka buku-buku yang ada sihir-sihirnya. Terus lanjut ke Percy Jackson, Twilight. Oh pertama tuh aku Revolusi Sekolah. Revolusi Sekolah yang nulis tuh Pak Gibran kalau nggak salah. Itu aku baca itu nempel banget baca itu, terus akhirnya jadi lagu yang judulnya School Revolution. Itu lagunya dari sana, salah satu inspirasinya. Aku juga sama sih, buku yang pertama dibaca dan langsung tamat itu Revolusi Sekolah. Ya. Sisanya aku kayak banyak ngikut gitu, misalnya Marsa baca ini terus kedengarannya seru, kalau aku lagi pengen baca aku ikutan baca. Kalau aku habis ulang tahun. Oh ya pasti karena dikirimin buku baru. Karena dikirimin buku baru Karena pasti. aku dapat bukunya itu dari hadiah Bala Cepra kayak gitu. Iya. Harry Potter, semangat tuh jadi baca. Stok untuk setahun gitu. Jadi Aku justru banyak baca buku tuh dulu sih zaman sekolah. Jadi aku lebih banyak menghabiskan waktu buat baca buku daripada di kelas. Ini tidak untuk ditiru. Maksudnya di kelas juga harus gitu belajar. Sekarang ini sih karena mungkin sibuk manggung. Jadi kadang cuman punya waktu sehari mungkin cuman 10 sampai 15 menitan doang. Kalau aku mah gimana mood sih, kadang misalnya lagi nggak ada kerjaan atau bingung harus ngapain, baca buku. Itu juga paling buku-buku yang gede gambarnya sih aku kayak. Emang. Jadi tulisannya cuma 2 baris gitu. Tulisannya cuma 2 baris, gambarnya yang gede. Oh oke. Berarti lebih suka Visualnya. Ya. Apa tuh? Tintin. Iya, Oke. betul. Nggak apa-apa. ya dari fans VOB dari Bala Cepra ada yang ngirimin pas hari ulang tahun. Terus kalau nggak gitu dari Abah suka bawa Dalam kurung maling. Dari lemarinya minjam. Gak apa-apa, itu kebohongan putih. Gak kebohongan putih di sisi tiga. demi mendapatkan ilmu ya.
Ya kalau nggak dari fans Yobi, dari Abah atau Marsha atau Cici. Pasti ya. Dari kalau Ja- nggak dari Abah dari fans. Ya, karena muter aja di situ sih. Iya. Jadi biasanya tuh di situ aja. Bala Cepro tuh biasanya ngirim buku nih, misal 10 buku. 10 buku. Nah, itu isinya ada buku fiksi, ada buku yang gede gambarnya tadi, kayak buku gitu, terus yang buat mewarnai juga ada. Terus buku bacaan kayak novel segala macam. Jadi memang buat bertiga gitu. Jadi muter gitu. Kalau sebelum dari Bala Cepro sih banyak kan dari Abah. Jadi Abah ada banyak buku di lemarinya. Nah, itu kita suka pinjam, cuman dia suka lupa ngambil. Jadi ya udah itu jadi hak milik. Terus Ada yang nyari masalahnya kan? gak ada yang ngeriin. Jadi nggak ada yang Iya, nyariin. nggak ada yang ngeriin. Ya, Jadi diamankan gitu. Diamankan. Terus kita juga dulu sering ke ada di sana Taman Baca Masyarakat, namanya TBM Komunitas Ngeja. Di sana banyak banget buku-bukunya. Kita sering baca buku di sana, kadang juga minjem. Kebetulan ada kenalan orang, jadi kita Jadi kita punya privilege. gitu. Jadi aman lah, stok buku aman. Kalau di ada kayaknya beberapa. Di tempat kita satu kali ya. Kalau di tempat kita Jaya aja, di Singajaya. Terus ya kalau misal mau ke TBM lain, kita seringnya ke Tasik sambil ngisi acara gitu, acara literasi gitu. Banget sih. Kekaryaan kita tuh erat kaitannya sama buku. Karena itu ada beberapa lagu yang sebenarnya lahirnya habis baca buku ini lahir jadi lagu gitu. Salah satunya yang tadi School Revolution. Terus kita bikin lagi judulnya Perempuan Merdeka Seutuhnya. Itu setelah baca bukunya Kak Feby Indirani yang judulnya apa? Bukan Perawan Maria. Dari situ. Jadi sebenarnya apa ya, buku tuh ngebantu kita untuk ngelepasin imajinasi dalam nulis lagu, atau seenggaknya ya musik kita memang butuh itu, butuh apa ya, buku buat nambah cara pandang. Terus kadang juga ada misal ada kata yang bagus nih di buku, itu kita kembangin jadi lirik. Terus kan karena kita seringnya bikin lagunya bahasa Inggris, nah bahasa Inggris, jadi akhirnya itu kita cari padanan kata di bahasa Inggrisnya apa nih. Nah itu tuh biasanya lebih susah. Makanya dari situ kita mulai sadar bahwa oh, bahasa Indonesia tuh bisa sekaya itu loh gitu. Desember kemarin kita baru main di Garut, hari AIDS. Ya, jadi kebetulan audiensnya juga anak-anak sekolah. Terus habis itu kita dapat penghargaan dari pemerintah Garut. Apa tulisannya? Band remaja yang mendunia. Ya, betul. Ya. Terus habis itu kita juga main di Kementerian Agama. Kementerian Agama itu acara Hari Amal Bakti. Jadi kita sangat merasa akhirnya diakui menjadi anak madrasah gitu. Main di Kemenag. Aku merasa akhirnya aku diakui menjadi wanita solehah gitu. Awalnya kan aku selalu dikatain perempuan akhir zaman, aku perempuan ahli neraka gitu. Terus akhirnya aku main perempuan akhir bulan. akhir tahun kemarin main. Kita bisa menebar Gitu, virus. Iya, gitu. Jadi akhirnya bisa membuktikan nih kita wanita soleha main di Kemenag gitu. Sama Kemendikbud. Kemendikbud. Ya, kita pernah itu kan dapat itu juga. Kita pernah Zoom meeting sama Bapak Pak Nadiem Makarim. Iya, jadi dia katanya ada Garden School Revolution. Itu kita ada panik dikit, sisanya panik banget. Karena dia Garden School Revolution, mana kita isinya maki-maki sekolah gitu. Ya Pak, dibantu aja biar lebih banyak guru yang seperti Abah Ersa gitu. Karena kita capek ya lihat guru gitu di sekolah yang apa ya? Kalau cuma nyuruh nyatet doang. Iya, mereka tuh kadang lebih sering ngobrol di kantor gitu. Ngobrol di kantor terus masuk ke kelas, lihat anak-anak jam-jam akhir, lihat siswa ribut, marah-marah, terus kalian kayak marah-marahnya, kalian tahu nggak gaji bapak di sini berapa gitu kan. Aku, Pak tolonglah ditaikin gajinya gitu. Kayak gitu. Harapannya ini sih mungkin untuk kayak, jadi jangan cuma dijadiin isu 5 tahunan doang gitu buat pemilihan, buat pemilu gitu.
Kayak sekarang kan anak muda tuh banyak disebut-sebut kita harus fasilitasi dan segala macam gitu. Tapi setelah selesai pemilu ya udah selesai di situ aja gitu. Nggak ada yang ditepati. Agak susah gitu untuk terwujudnya. Jadi kita lebih ke ini sih. Terus jangan cuma terbatas di yang di kota-kota aja. Anak-anak di desa, di pelosok kayak kita tuh sebenarnya banyak banget mereka yang punya potensi besar dalam semua bidang. Dan itu tuh sulit dikenali karena internet belum merata. Terus kesempatan yang mereka punya juga kan nggak seluas anak-anak yang tinggal di ibu kota. Harapannya, ya maksudnya kalau misal ada dari kita yang mau keluar gitu, lebih banyak inilah diapresiasi, terus dibantu. Kita tuh sering nemu aduan kayak ada teman-teman juga ya band yang mau keluar negeri gitu kayak nanya, ini kita mesti kemana dulu, kita mesti ngapain dulu. Terus ada yang bilang kita udah bikin dokumen ini tapi ternyata susah turunnya gitu, atau misal nggak ada yang bantuin gitu. Nah yang kayak gitu tuh iya, maksudnya difasilitasi lah gitu, didengar biar kan kalau semakin muda juga nanti Indonesia juga ya buat siapa maksudnya. Ya, ini kemarin kasusnya gara-gara ini kita disangka tim ses loh. Tapi kalau misal memang terrealisasi itu ide yang bagus. Ya. Ide yang bagus akan sangat memudahkan gitu, karena kan memang selama ini memang yang menyulitkan itu memang prosedur ngurus dokumen ini itu gitu kalau misal mau konser ke luar negeri. Oh iya, tapi akan lebih baik misal kalau misal nggak cuman udah tinggal ke luar negeri nih kayak VOB misal udah tinggal, kalau bisa tuh dibantunya sebelum gitu. Aku sebenarnya sekarang lagi prihatin karena anak-anak muda tuh lagi banyak dibully gitu, kayak wah anak zaman sekarang sedikit-sedikit mental illness gitu kayak gitu-gitu kan. Nah itu sebenarnya jadi tantangan baru buat generasi kita dan setelah kita nanti mungkin untuk menghadapi pertama stigma itu stigma lemah, manja dan segala macam. Dan itu yang harus dikuatkan adalah bahwa nggak akan ada yang bertanggung jawab terhadap kegagalan kita nanti. Jadi lawan aja stigma kayak gitu. Kejar apa yang pengen kalian kejar. Jangan jangan takut buat ngambil keputusan gitulah. Kalaupun misal gagal ya udah kita mulai lagi aja. POB juga kita berkali-kali gagal, kita berkali-kali kehilangan kesempatan, sampai kita kehilangan yang tadinya 15 akhirnya cuma sisa 3, itu bukan hal mudah. Tapi ya udah, itu seleksi alam. Kita sering ngomongin ini sih. Jadi sebenarnya yang sederhana kok, kita cuma butuh mereka yang mau mendengar aja. Mendengar, kalau mereka minimal mau mendengar lah. Ketika misalnya mereka mau mendengar kan selanjutnya mereka bakal mikirin apa yang mau mereka lakukan gitu. Kalau misalnya mereka mendengar aja udah nggak mau, atau misalnya mendengarnya cuma sekedar diemin yang ngomong gitu, kan ada yang ya udah dengerin aja supaya biar dia diem aja deh gitu, kan ada yang gitu. Nah kita pengennya yang memang dengerin, terus dia tuh mikirin apa yang dia denger. Jadi jangan cuma ya udah didengar aja supaya diem. Itu cukup itu sih, nggak muluk-muluk. Selebihnya ya mungkin yang sederhana aja, yang kampanyenya nggak menyakiti pohon, yang nggak mencelakakan. Apa? Kamu korban janji manis terus soalnya. Nggak apa-apa. Yang janjinya banyak ditepati. Duh, jangan curhat. Cuma mau kasih saran sih, ini kan namanya masa kampanye ya. Jadi kalau misal mau iklan itu lebih baik cari yang aman-aman aja gitu. Jadi kayak misal yang nggak mencelakakan, kayak misal baliho gede-gede itu buat apa ya? Aku nggak ngerti sih. Karena itu aku malah makin gede balihonya makin nggak aku pilih sebenarnya. Terus menyakiti pohon gitu.
kayak itu aku udah ngomongin dari kita VOB itu udah ngomongin dari 2019 masalah pohon di Paku itu. Karena itu di wilayah kita kan banyak pohon karena Garut tuh masih hijau sekarang sedikit. Itu pohon baliho semua. Kayak satu pohon tuh bisa ada 5, ada 3 gitu. Itu kan. Hai sobat FOMO, kami VOB. Sampai jumpa. Yeay. Terima kasih.